الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Nova Winda. Pada saat mendengar ayat suci Al-Quran ini, setiap awal segmen kita diajak ya untuk mengagungkan kebesaran Allah melalui ayat-ayatnya. Diingatkan tentang perintah-perintah Allah. Dan tema kita buat Anda yang baru bergabung adalah tentang bagaimana kita menjemput rahmat ya. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik terhadap orang tua kita. Ya. Nah, untuk itu di kesempatan segmen ketiga ini, mari sama-sama kita simak tausiah dari guru kita, Ustadz Saifur Rahman, dengan tema durhaka terhadap orang tua termasuk dosa besar. Silakan Ustadz. Terima kasih, udah David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amma ba'd. Al-mukarramun, para kiai, para habaib, guru-guru kita semua yang kita hormati dan kita sayangi, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Mukmin. Hari ini kita mau bicara tentang bakti kepada orang tua. Ini sesuatu yang sangat kita banget. Kita semua sudah menjadi orang tua, kita sudah punya anak, bahkan mungkin ibu-ibu sudah punya cucu. Dan kita berharap anak-anak dan cucu kita menjadi generasi yang baik, yang soleh, yang bahagia dunianya, juga bahagia di akhiratnya. Tetapi kalau kita melihat tayangan tadi di awal, ada video tayangan anak-anak yang bisa tega menelantarkan orang tuanya. Ada juga orang tua yang diturunkan di tengah jalan karena merasa capek mengurus orang tuanya. Anaknya merasa sudah bosan mengasuh, memandikan, merawat orang tuanya. Ada apa sebetulnya di kita ini? Sudah segitu beratlah tantangan kita hari ini. Maka kita diingatkan sesungguhnya di dalam surah Al-A'raf ayat 15 itu bahwa orang Islam terutama harus punya bekal ilmu dan akhlak yang cukup. Di sekolahin aja nggak cukup,
Mengenal ilmu-ilmu dunia aja nggak cukup, tapi anak-anak kita harus mengenal Allah, termasuk adab, akhlak kepada orang tuanya. Mari perhatikan Bapak Ibu sekalian, di awal ayat ini Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu berlaku untuk semua umat manusia. Dan kami wasiatkan kata Allah kepada seluruh umat manusia. Pesan yang Allah ingin sampaikan enggak akan keluar dari fitrahnya manusia. Siapapun manusia yang punya akal sehat dan hati nurani pasti membenarkan ajaran ini. Apa ajarannya? Agar kita memberikan bakti yang paripurna kepada orang tua. Ihsana. Memberikan pengabdian yang sempurna, yang total. Tidak boleh separuh-separuh. Semampu kekuatan yang kita miliki. Pikiran, tenaga, tunjukkan, kerahkan semua untuk orang tua kita. Itu maksudnya ihsanan sana. Mungkin ada sebagian anak-anak yang nanggung. Suka mikir-mikir kalau mau ngasih uang sama orang tua. Suka berpikir 2-3 kali untuk merawat orang tua yang sakit stroke ya, atau sakit-sakit parah lainnya. Padahal dulu orang tualah yang menjaga, merawat mereka. Maka dalam surat ini Allah mengingatkan kepada kita semua. Pada anak-anak kita. Bahwa pengorbanan orang tua kita tidak main-main. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Mengandungnya dengan susah payah. Ibu kita semua ini. Lalu melahirkannya juga dengan susah payah. Hidup dan mati. Betul-betul berat. Kadang-kadang anak-anak kita belum memahami. Bahwa pengorbanan ini gak main-main. Nyawa taruhannya. Bahkan kalau kita teliti lebih jauh lagi. Bagaimana Allah menjelaskan pengorbanan orang tua. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mengandung dan menyusuinya sebaiknya lengkap selama 30 bulan. 30 bulan Bu, kalau setahun itu berapa bulan? 12 bulan. Kalau orang mengandung biasanya lahir 9 bulan. Menyusui sebaiknya berapa? 2 tahun. 2 tahun tambah 6 bulan 30 bulan. Artinya biasanya yang lahir cepat itu minimal 6 bulan lahir. Tambah menyusuinya 24 bulan. Kalau lahir di usia kandungan 8 bulan berarti menyusuinya tinggal hitung saja. 23 bulan. Ini ajaran Quran berapa ribu tahun yang lalu. Orang-orang pinter Bu hari ini baru menemukan pentingnya ASI eksklusif kan. 6 bulan gak boleh lepas. Pentingnya menyusui dengan sempurna. Jangan separuh-separuh. Puaskan anak menyusui sampai kemudian dilepas. Jangan dilepas kalau belum puas. Karena apa? Ternyata punya pengaruh ke emosi anak. Ada cerita, Buya Hamka pernah ada menyampaikan dalam tafsir Al-Azhar. Buya Hamka menuliskan sebuah cerita tentang gurunya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini. Gurunya ini dulu disusui oleh ibunya, tapi ketika sakit disusui oleh orang lain. Nah, ayahnya itu sangat melarangnya. Karena apa? Karena khawatir itu bukan dikeluarkan dari susu seorang ibu yang soleh. Dan itu berpengaruh kepada kejiwaan anaknya. Maka kadang-kadang sang guru Imam Al-Juwaini sekali-kali suka marah. Itu boleh jadi karena faktor penyusuannya yang tidak sempurna. Maka perhatikanlah, kita pesan kepada anak-anak yang mau berumah tangga, jadilah ibu sejati. Rawat, lahirkan anak dengan baik, asuh mereka dengan baik, susui dengan sempurna. Karena itu haknya anak-anak kita. Walaupun kita bisa beli susu formula semahal apapun, atau kita buat cara lain sehebat apapun, tetapi kualitas susu ibu adalah jauh lebih baik. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dalam surat ini kita diingatkan tentang orang tua yang sudah membesarkan kita. Jasa mereka yang luar biasa. Menjadikan kita manusia dewasa yang mengerti hak dan batil. Memiliki pengetahuan yang cukup. Yang seharusnya ketika sudah mencapai usia 40 tahun. Dan itu adalah usia kematangan. Kita sudah semakin menunduk. Sudah tidak lagi yang perlu dibanggakan. Yang dipikirkan adalah bagaimana hidupnya aman di akhirat, memberi kemaslahatan sebanyak-banyaknya kepada umat manusia. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni. Apa doanya, Bu? Ibu sudah 40 tahun kan? Lebih ya, Bu? Doa kita apa, Bu? Ya Allah, berikanlah petunjuk agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dengan usia yang sudah lebih 40 tahun ibu-ibu sekalian, bahkan sudah 60 tahun lebih, maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan sepanjang hidup ini. Dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa digolongkan menjadi hambanya yang berbakti kepada kedua orang tua, lalu meneruskan kebaikan-kebaikan orang tua kita. Tetaplah menjadi orang baik dan jangan pernah putus asa. Karena kebaikan yang kita lakukan itu akan turun-temurun berkahnya kepada anak cucu kita. Boleh jadi kita belum merasakan nikmatnya kebaikan kita, pahalanya, tapi insya Allah anak cucu kita akan merasakannya. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi orang tua yang soleh. Amin. Dan dianugerahkan anak cucu yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Yang bisa memberi manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat, kepada bangsa dan dunia kita ini. Amin. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Kiai. Silakan Ibu yang mau bertanya. Angkat tangannya, nama dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ida. Ingin bertanya, adakah doa penghapus dosa kepada orang tua? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu. Kewajiban kita sepanjang orang tua masih hidup adalah mendapatkan maaf dan ampunannya. Kejar sampai mereka memaafkan kita. Berusaha supaya mereka mengikhlaskan kita. Berusaha sekuat mungkin supaya dia redho kepada kita. Kepada orang tua nggak ada rumusannya benar dan salah. Walaupun kita benar, orang tua salah, jangan pernah menunjukkan superioritas kita, kehebatan kita depan orang tua. Apapun hebatnya kita depan orang tua nggak ada apa-apanya. Sebesar apapun, sebanyak apapun kekayaan yang diberikan, nggak cukup membalas air susu yang diberikan ibu kita. Maka kejarlah untuk minta maaf kepada orang tuanya. Jika orang tua sudah meninggal, doakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyakin doa itu. Lalu sambung silaturahim sahabat-sahabat orang tua kita. Lalu kemudian teruskan kebaikan-kebaikannya. Jika orang tua ahli sedekah, teruskan sedekahnya. Jika orang tua kita sukanya silaturahim, teruskan. Karena itu udah legacy, peninggalan amal terbaik yang harus kita teruskan. Mudah-mudahan orang tua yang sudah meninggal akan bahagia dan tersenyum. Karena anak-anaknya berhasil meneruskan kebaikan-kebaikannya. Amin, amin, amin. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, kita doakan semoga orang tua kita diampuni dosa-dosanya, insya Allah dijabah oleh Allah ya Ustaz ya. Insya Allah. Amin, insya Allah Bu ya. Minta doa, insya Allah dikabulkan doanya Bu. Amin, 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 amin. Gitu ya Ustaz ya. Nah sekarang kalau misalnya kita nih sebagai seorang anak ya Ustaz. Kadangkala seperti tadi Ustaz bilang, nggak boleh terlalu superior. Artinya nggak boleh menunjukkan kalau emang kita benar itu ya. Akhirnya kita boleh berlaku ngomong kasar sama orang tua. Kadangkala suka lupa. Kita tahu ibu kita salah atau ayah kita salah. Tapi karena ngerasa kita benar, wah nggak bisa gitu. Ini harus dibilangin. Kalau nggak gini orang tua kita salah. Nah kalau sampai kayak begitu Ustadz, gimana dong cara ngingetinnya gitu. Yang baiknya seperti apa gitu Ustadz. Apakah kita diem itu juga satu kebaikan atau cukup bilang baik-baik sekali. Tapi kalau orang tua masih begitu, ya udah kita doain aja. Atau ada cara yang lain, silakan Ustadz. Baik, ya. Seperti yang Ustadz sampaikan sebelumnya,
bahwa wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tetaplah bersikap baik kepada orang tua. Bahkan ketika beda agama sekalipun tetap harus baik. Itu artinya apa? Sebeda apapun kita sama orang tua, akhlak harus dijaga. Bagaimana caranya? Ya kalau orang tua masih berargumentasi, masih bicara, dengarkan saja. Walaupun mungkin kupingnya panas, dengarkan dengan sabar. Karena kesabaran mereka jauh dibanding kesabaran kita. Bagaimana orang tua ngajarin kita bicara pelan-pelan, ya kan? Bagaimana orang tua menuntun kita jalan juga dengan sabar, step by step, langkah demi langkah. Nah kita ini baru 1-2 kali punya orang tua yang agak cerewet, kita sudah merasa habis kesabarannya. Enggak pernah habis kesabaran buat orang tua. Ya Mudah-mudahan itu menjadi bakti kita kepada orang tua. Allahu Akbar. Jadi kita benar-benar orang Islam itu ya Bu ya, seorang mukmin itu benar-benar memuliakan orang tua gimana pun orang tuanya. Karena kita nggak pernah minta orang tua kita seperti apa, betul ya Bu ya? Begitu juga orang tua nggak pernah minta anaknya seperti apa ya Kiai ya, gitu ya. Mudah-mudahan dengan bertutur lembut, menunjukkan sikap yang baik ya, menyampaikan dengan kebaikan, hati orang tua kita bisa tersentuh. Amin. Kita kata Kiai tadi suruh diberikan kesabaran, amin ya Allah. Baik, terima kasih banyak Kiai atas ilmunya. Sama-sama. Baik ibu-ibu semuanya, setelah ini saya mau ngajak ibu-ibu, bapak-bapak dan yang ada di rumah, kita ngaji bareng. Sama siapa? Sama Kiai Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.